Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardita Rizky Amalia, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Temanggung. Kali ini izinkan saya menyampaikan pemikiran saya dalam koneksi antar materi modul 1.4.A.9. Selamat menyaksikan. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kudrat anak agar mencapai kebahagiaan di masa dewasa. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi arahan pada anak agar tidak kehilangan arah. Dalam mendidik anak, harus sesuai dengan kudrat alam dan kudrat zamannya. Nah, setelah mengetahui filosofi dari Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru dapat menerapkan peran dan nilainya sebagai guru penggerak. Nah, berikut saya sampaikan peran dan nilai dari guru penggerak. Peran dari guru penggerak diantaranya adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru yang lain, yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Sedangkan nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak diantaranya mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir adalah nilai berpihak pada murid. Nah, setelah guru penggerak memahami peran dan nilainya, diharapkan guru penggerak dapat menciptakan profil pelajar Pancasila yang diantaranya adalah yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kedua mandiri, ketiga gotong royong, keempat kebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang keenam adalah kreatif. Nah, untuk menerapkan budaya positif, guru penggerak juga harus mempunyai visi. Visi ini adalah dengan visi, guru penggerak akan dapat melihat kondisi saat ini dan membayangkan kondisi di masa depan. Visi ini dapat dicapai dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah pendekatan manajemen perubahan berbasis pada kekuatan. Dengan inquiry apresiatif, guru akan berusaha fokus pada setiap kelebihan yang dimiliki anggotanya. Pendekatan inquiry apresiatif itu sendiri dapat diterapkan melalui tahapan BAKJA. Setelah mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta menerapkan visinya, guru penggerak dapat menerapkan disiplin positif dalam kehidupannya. Disiplin positif ini memiliki motivasi perilakunya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dan yang ketiga, untuk menghargai nilai yang dipercaya oleh diri mereka sendiri. Nah, di dalam disiplin positif, kita juga akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebutuhan kekuasaan. Di dalam penerapan disiplin positif ini, guru juga memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Untuk menerapkan disiplin positif pada kehidupan sehari-hari, guru memerlukan adanya restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.
Restitusi itu sendiri dapat diterapkan guru melalui 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan pada murid. Setelah menyimpulkan koneksi antar materi dalam modul ini, saya akan melakukan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Nah, kali ini saya akan membuat program Tihaja, Tilawah, dan Sholat Duha berjamaah yang merupakan pembiasaan di pagi hari. Latar belakang saya melaksanakan program Tihaja ini adalah karena keprihatinan saya melihat murid yang belum terbiasa melakukan sholat duha berjamaah. Selain itu, berdasarkan laporan dari guru agama, juga banyak murid yang belum lancar dalam. Karena itu, muncul ide untuk melakukan program Tihaja ini agar pada nantinya murid terbiasa membaca Al-Quran dan sholat duha berjamaah. Dan diharapkan pada akhirnya program Tihaja ini dapat menumbuhkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada murid. Tujuan dari program Tihaja ini adalah yang pertama menumbuhkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap murid. Yang kedua, menjadikan murid lancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, membiasakan murid sholat duha berjamaah. Keempat, tujuannya adalah murid dapat melakukan sholat dengan baik dari bacaan sampai gerakannya. Dan yang terakhir, tolak ukur dari keberhasilan program ini adalah 1. Siswa dapat lancar membaca Al-Quran. 2. Siswa dapat lancar membaca bacaan sholat. Yang ketiga, siswa mampu menjadi imam dalam sholat duha. Dan yang keempat, dari tulisan kegiatan tilawah dan sholat duha pada jurnal pembiasaan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pada program ini adalah yang pertama, melakukan sosialisasi kepada wali murid, kepada murid, dan pada pihak terkait. Yang kedua, melakukan program pembiasaan dengan baik. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi program yang telah dilakukan. Dan yang keempat, melaporkan hasil evaluasi program. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program adalah yang pertama, sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti alat sholat dan Al-Quran. Yang kedua, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam pelaksanaan program. Dan yang ketiga, dukungan dari wali murid dan pihak terkait saat pelaksanaan program. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.